Yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Selamat beribadah di rumah Tuhan dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, jikalau Tuhan memihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Oleh karena itu saudara-saudara, kesempatan yang indah yang masih diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini, kita akan memuji memuliakan nama Engkau. Nama Tuhan di atas segala nama. Dialah yang layak kita sanjung dan kita muliakan dalam hidup kita. Sebab hari ini menjadi peringatan bagi kita. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Waduh, ini belum ada orangnya ya. Shalom. Yang di atas, shalom. Puji Tuhan, kita ada 10 ribuan orang ini di tempat ini ya. Hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan sudah bangkit. Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan lebih daripada semuanya, Dia membuat kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Kita akan serukan perkataan kemenangan kita ya bersama-sama. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di LED. Kita angkat tangan kita kepalkan tangan kita, sorakkan kemenangan yang kompak, yang semangat. Hitungan ketiga mulai. Siap ya? Angkat tangannya dulu, yuk kita siap. 1, 2, 3. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus menang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Siapa yang bersuka? Mari angkat tanganmu. Suka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Come on, let's say together. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter. Yes, Lord.
pelindung kami Tuhan. Sungguh suatu kebanggaan buat kami Tuhan, karena Engkau hidup, Engkau bangkit Tuhan, sehingga iman kami tidak sia-sia Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau Raja yang hebat, Engkau bertahta di dalam kehidupan kami Tuhan, dan Engkau yang selalu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami akan bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari semua katakan,
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bersorak. Mari tepuk tangan sama-sama. Dia juru selamatku. Mari kita tepuk tangan. Haleluya, katakan sama-sama. Dengan percaya, ada dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat
Yesus adalah Tuhan dan itu sudah terbukti. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Come on, let's sing together. We enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship you, and as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. Come Lord Jesus and take your place. And as we worship, and as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. Come Lord Jesus and take your place. Katakan sama-sama, Yesus kami puja. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Yes, 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 you are the King. Yes. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Puja Dia, saudara. Sembah Dia. Dia Raja yang agung. Tapi Dia Bapa yang sangat dekat dengan kita. Yes, Lord. Ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tanganmu, sembah dan puji Dia dengan segenap hatimu. Penuhi dadamu, sembah dan puji. Penuhi dadamu, sembah dan puji. Penuhi dadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Penuhi dadamu. Yes Lord, we worship you. Haleluya, haleluya. Penuhi dadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati kita, mari kita sembah dan puji Dia. Penuhi dadamu. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Raja yang agung, the great King. Tapi Engkau adalah Bapa kami yang sangat-sangat dekat dengan kami. Adalah Raja. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan sembah dan puji. Yes Lord. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati kemenangan yang Engkau nyatakan melalui kebangkitan-Mu. Dengan penuh sukacita kami mau terima kuasa untuk mengalami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Dan di hari spesial ini kami mau bawa kehadirat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang membawa bayi-bayi mereka, anak-anak mereka di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Tuhan kiranya sumber berkat, sumber kasih karunia akan menyatakan urapan, kuasa dan berkat secara spesial kepada keluarga-keluarga yang akan membawa anak-anaknya di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa untuk keluarga-keluarga yang sudah mempersiapkan diri, menyerahkan anak-anak mereka di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Jadi ini bukan baptisan anak-anak, tetapi ini penyerahan anak-anak kita kepada dan di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu masih dalam suasana ibadah, dalam suasana doa, kita dukung dalam doa keluarga-keluarga ini. Sebelumnya saya akan panggil keluarga-keluarga yang akan menyerahkan atau membawa anak-anaknya dalam hadirat Tuhan untuk bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Yang pertama, kami ingin mengundang dan memanggil keluarga Ibu Bapak Adrian Wibowo dan Ibu Melik Mega Erawati yang akan menyerahkan anak Mavelyn Jane Wibowo. Apakah sudah hadir? Silakan bangkit berdiri. Ya, cukup berdiri di tempat saja. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian yang kedua, kami memanggil dan mengundang keluarga dari Ibu Bapak atau keluarga Bapak Edi Jono dan Ibu Riana Eka yang akan membawa anak-anaknya dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, anak Gabriel Eri Jonathan. Kemudian yang kedua, anak kedua yaitu Elsie Felix Salomo Eri Jonathan. Silakan bangkit berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Yang kedua atau yang ketiga, kami mengundang dan memanggil keluarga dari Bapak Ferry Aditya dan Ibu Nur Vitasari yang akan membawa anaknya dalam hadirat Tuhan untuk diberkati, yaitu anak Fania Elsa Hartono. Silakan bangkit berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, baiklah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan menurut Alkitab. Yang pertama, penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 19:13-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang kedua, penyerahan anak-anak kehadirat Tuhan itu adalah suatu bukti keinsyafan kita yang menjadi orang tua atau wali tentang keadaan kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga anak-anak kita itu pun perlu dikuduskan dengan iman orang tuanya atau wali kepada Tuhan.
Seperti terkutip di dalam 1 Korintus 7:14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang terakhir, penyerahan anak ke dalam hadirat Tuhan adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita itu pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian, orang yang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus, seperti terkutip di dalam Kisah Para Rasul 2:39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Para orang tua, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah kita yakini bahwa penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan Allah itu adalah perintah Tuhan sendiri. Dan kenyataan iman saudara-saudara agar anak-anak ini dikuduskan dan mendapatkan hak waris pusaka perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak ini, hendaknya berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini ke dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan firman-Nya, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan firman-Nya, sehingga menjadi benar-benar hidup memuliakan Tuhan. Agar keyakinan para orang tua, saudara-saudara sekalian, terhadap kehendak Allah yang nyata ini, maka sudilah para orang tua bersama dengan anaknya untuk dipersilakan bangkit berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai pengakuan saudara di hadirat Tuhan, dan sekaligus ini di hadapan sidang jemaat Tuhan. Ada 2 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada orang tua. Mohon dijawab dengan tegas, dengan penuh percaya, penuh keyakinan, dan atas pengakuan saudara ini akan disaksikan pula oleh sidang jemaat Tuhan, keluarga, dan di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah, dan oleh sebab itu saudara sebagai orang tua, sebagai sidang Tuhan harus menyerahkan ke hadirat Tuhan. Bagaimana jawab saudara? Iya. Oke. Yang kedua, maukah saudara berjanji hendak mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendak-Nya sesuai dengan firman Allah? Bagaimana jawab saudara? Puji nama Tuhan. Sekarang saya akan panggil satu persatu orang tua dengan membawa anaknya langsung menuju ke altar atas untuk kita doakan dan kita berkati bersama. Yang pertama, saya persilahkan keluarga Bapak Adrian Wibowo dan Ibu Meli Mega Erawati membawa anaknya Mavelyn Jane Wibowo ke altar Tuhan. Silakan. Mau digendong sendiri? Ya, oke. Mari kita sama-sama dukung dalam doa dan kita berkati anak Mavelyn Jane Wibowo ini.
dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon berkat kuasa dari Roh Kudus. Aku memberkati, mengkuduskan anak Mavelyn Jane Wibowo di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa segala pohon rahmat mengaruniakan berkat-Nya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, puji Tuhan. Silakan atau tetap di sini aja ya. Oke. Keluarga Bapak Edi Jono dan Riana, Ibu Riana, silakan membawa kedua anaknya. Oke. Sebelah sini. Dengan mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan, aku memberkati dan mengkuduskan anak Gabriel Eri Jonathan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya kepadamu. Amin. Dengan mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan, aku memohonkan berkat atas anak Osi Felix Salomo Eri Jonathan. Aku memberkati dan mengkuduskan engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa segala pohon rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Haleluya. Amin. Selanjutnya dipersilakan keluarga Bapak Ferry Aditya dan Ibu Nurvitasari. Silakan naik langsung ke altar. Dengan mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan, aku memohonkan berkat, mengkuduskan dan memberkati engkau, anak Fania Elsa Hartono. Aku mengkuduskan dan memberkati engkau di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk keluarga Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan pula penyerahan piagam. Penyerahan anak ini kepada keluarga-keluarga dan mohon bantuan dari Bapak Ibu Majelis untuk menyerahkan piagam-piagam ini kepada keluarga. Yang pertama mohon kesediaan Ibu Yani untuk menyampaikan atau menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Bapak Ibu Adrian Wibowo. Dipersilakan. Keluarga yang mau ambil foto, dipersilakan. Maju aja langsung, enggak apa-apa. Oke. Enggak maju.
Oke, silakan. Begini menyerahkan. Berikan tepuk tangan. Tetap di tempat. Dipersilahkan kepada keluarga Ibu Bapak Edi Jono menyerahkan 2 piagam atau sertifikat ini sekaligus kepada anak-anak mereka. Mohon kesediaan Ibu Ratna akan menyerahkannya kepada mereka. Ada lagi majelis yang hadir? Dia, oke, silakan. Iya, 2. Hadap sini. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Majelis Rudi Mintaraga untuk menyerahkan piagam ini kepada keluarga Ibu Bapak Ferry Aditya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Silakan keluarga-keluarga menempati posisi di trap tangga mimbar ini untuk diambil gambarnya. Mohon kesediaan Bapak Ibu Majelis yang hadir, Bapak Gembala Jemaat dan para pendeta yang hadir. Mohon kesediaan untuk mendampingi orang tua ini untuk diambil gambarnya bersama. Silakan. Turun lagi. Oke, turun lagi. 1 lagi. Oke. Siap. Oke. Mepet lagi. Oke. Turun lagi. Iya. Siap. Silakan. Silakan. Mohon bantuan Kapten Ade atau Jites. Sekali lagi ya. Sabar. Sabar ya. Ya, action, noning. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk keluarga-keluarga yang telah menyalakan anaknya. Dan kami menyampaikan selamat atas putra-putri saudara yang sudah dibawa di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh membawa anak-anak kami di dalam hadirat Tuhan untuk Engkau kuduskan, Engkau sucikan dan Engkau berkati mereka. Berikan hikmat kepada para orang tua untuk membawa mereka, membawa anak-anak mereka selalu ada di dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, dan mendidik mereka sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kaidah seluruh nilai kebenaran firman Allah benar-benar mereka terapkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 sebagai bahan perenungan kita pada siang hari ini. Di manakah hand sanitizer saya? Oh.
1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai 22. Demikian dikatakan firman Tuhan, saya mulai baca dari ayat 12 dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Jadi, bila manakah kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kamu katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi orang yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bagi orang tua jangan sungkan-sungkan, kalau mau menyusui anaknya disediakan tempat. Iya, oke, supaya bisa konsentrasi mengikuti ibadah ini secara penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak secara kebetulan hari ini dalam ibadah siang di tempat ini kita beribadah dalam rangka memperingati kebangkitan Kristus. Dan kita menyaksikan ada sakramen gerejani, penyerahan anak dari keluarga-keluarga yang membawa anak-anak mereka di dalam hadirat Tuhan. Satu hal dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai prinsip-prinsip dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita maupun dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang-orang percaya. Paskah. Saya ingin mengangkat sebuah tema bahwa Paskah seharusnya menjadi puncak iman percaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan orang percaya. Kenapa dikatakan puncak? Kalau ada step-step tertentu dalam menjalani kehidupan melalui proses pertumbuhan iman dengan berbagai macam gejala yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dibawa kepada step by step ketika kita benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Sampai step tertentu, kadang kita dibawa kepada suasana yang justru membuat kita down, atau bahkan kita mulai meragukan dengan iman percaya kita. Oleh sebab itu saya katakan, Paskah seharusnya menjadi priority, high level, puncak iman percaya orang-orang Kristen. Sekali lagi, kenapa menjadi puncak? Karena di sanalah Tuhan nyatakan konsep kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar iman percaya orang-orang kudus, orang-orang Kristen. Ketika kita tidak mampu memaknai Paskah dalam kehidupan pertumbuhan iman kita, bahkan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari,
saudara dan saya adalah orang yang paling malang di dunia ini. Karena sekali lagi selain tidak dapat memaknai Paskah itu, saudara dan saya tidak bisa mengambil arti dan makna itu sendiri bagi saudara dan saya. Karena realitanya seperti itu. Ketika kita tidak lagi memahami makna Paskah dengan benar, kehidupan kita diperhadapkan dengan banyak hal yang tanpa kita sadari, itu sering membuat kita goyah, sering membuat kita ragu dengan iman percaya kita. Bahkan ada prinsip kebenaran pengajaran tertentu yang sampai saat ini masih mereka pegang, khususnya orang-orang Yahudi Ortodoks. Mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan, apalagi kebangkitan manusia. Itu yang membuat dan menjadi alasan bagi mereka untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang telah dibangkitkan dari kematian. Mereka tidak percaya itu, dan mereka tidak mau terima sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Paskah seharusnya membuka pikiran, hati, dan jiwa kita untuk melihat pernyataan dari Allah, deklarasi Allah, bahwa melalui Paskah itu Tuhan sudah menaklukkan kematian. Dengan peristiwa itu, inilah yang Tuhan Allah nyatakan dalam hidup saudara dan saya, bahwa Dia telah menaklukkan kematian. Kematian itu sudah takluk oleh Yesus. Versi Alkitab lain mengatakan sengat sudah tidak ada lagi kuasanya. Sengat iblis. Artinya apa? Menjalani proses kehidupan ini tidak seharusnya hidup selalu dibayang-bayangi oleh maut, dibayang-bayangi oleh kematian. Sampai muncul banyak pertanyaan. Kapan aku mati? Bagaimana aku mati? Nanti gimana aku mati? Dan selalu itu, hidup yang kita jalani ini tidak semata-mata hanya menuju ke liang kubur. Beberapa kali saya sampaikan itu. Hidup kita adalah hidup penuh pengharapan. Kematian itu bukan terminal akhir, tetapi kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Itu jaminan Tuhan atas hidup kita. Sehingga dengan demikian menjalani kehidupan ini tidak perlu harus terintimidasi dengan berbagai hal yang selalu membawa kita kepada imajinasi kematian. Iki kulek rene gek aku mati. Iki lek mangan iki aku mati dan sebagainya. Beberapa kali sering dalam memutuskan tertentu, hal-hal tertentu, seringkali pada saat kita ingin melakukan hal-hal tertentu, pikiran kita selalu dibawa kemana-mana. Lagi-lagi selalu berputar dan berkutat di sekitar kematian. Dan seolah-olah itu bayang-bayang maut yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Kalau itu masih terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, saudara orang yang paling malang di dunia ini. Karena ada hal yang paling mendasar dan paling prinsip yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Untuk menepis pikiran, imajinasi yang selalu membawa kita kepada bayang-bayang maut. Aku mau pergi ke sini, enaknya mau naik apa? Supaya selamat. Kalau aku sudah ketemu armada dan angkutannya, aku mau duduk di mana? Jangan-jangan kalau aku duduk di depan, ketabrak dari depan. Duduk di belakang, ketabrak di belakang. Duduk di tengah, macet di rel kereta api, kena tengah. Bingung. Bukankah itu satu fakta yang menunjukkan kita selalu dibayang-bayangi hal-hal semacam itu? Langkah hidup kita ini tidak ada kepastian untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita dan menyertai kita.
Tetapi kenapa kita masih pakai syarat dan prasyarat-prasyarat tertentu supaya merasa hidup ini nyaman, apalagi selamat. Kita masih kental dengan tradisi-tradisi dan adat-adat tertentu supaya lagi-lagi maut itu tidak menyerang kita. Kita masih pakai tradisi-tradisi adat nenek moyang yang kita merasa bahwa itu juga menjamin kenyamanan, keselamatan kita. Bukankah itu bukti bahwa kita belum benar-benar memaknai dan memahami arti Paskah? Paskah, kematian itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Dan seharusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Untuk selalu hidup ada di dalam bayang-bayang maut. Tetapi ini yang akan kita katakan. Bahwa melalui Paskah pula Tuhan ingin nyatakan akan pengharapan kita. Hidup orang Kristen, hidup orang-orang percaya harus memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Itu janji firman Tuhan. Hidup yang kekal, lagi-lagi saya katakan, hidup kita tidak hanya semata-mata menuju ke liang kubur. Titik target tujuan kita adalah keselamatan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan melalui Paskah ini Tuhan deklarasikan kembali, melalui kebangkitannya ada jaminan hidup kekal di dalam hidup saudara. Paling tidak, itu celengan buat kita, sehingga kita tidak perlu bingung. Cara mati kita bagaimana? Cara kita menjalani hidup ini bagaimana? Nanti kalau ke surga itu pertanyaannya apa saja? Tesnya apa saja? Tidak perlu. Tuhan sudah nyatakan itu. Hidup harus penuh dengan pengharapan. Sehingga dengan pemahaman ini seharusnya hidup ini tidak lagi terpuruk dalam kondisi seolah-olah terus terintimidasi dengan kematian, bayang-bayang maut dan sebagainya. Hidup harus dinikmati oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Walaupun yang ada di depan itu hanya sayur kangkung, nikmati itu dengan penuh sukacita dan hati-hati. Kalau seperti kasus-kasus tertentu yang seperti yang saya alami, kalau tahu kangkungnya itu belum dipotong-potongi, ya makannya hati-hati supaya tidak keloloten. Jangan sampai kalau terjadi sesuatu, loh Tuhan kehendaki seperti ini, oh enggak. Nikmati segala sesuatu itu dalam konsep anugerah Tuhan yang memberikan pengharapan hidup saudara. Sekali lagi itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan yang ketiga, Paskah ini adalah sekaligus statement dari Tuhan, deklarasi dari Tuhan untuk meneguhkan iman percaya saudara dan saya. Sehingga dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa pilihan saudara untuk percaya, berkeyakinan kepada Tuhan Yesus itu tidak salah. Walau banyak terjadi dalam kehidupan kita ini yang terus berusaha menggoyahkan iman kita, Tuhan ingin teguhkan melalui kebangkitannya, melalui Paskah ini. Supaya engkau tetap percaya. Jangan jual imanmu. Jangan tukar kepercayaanmu. Jangan buang iman percayamu. Hanya gara-gara saudara ingin mencapai sesuatu demi kepentingan keinginan diri sendiri. Hanya karena saudara ingin mencapai prestasi, jabatan tertentu, kemudian kita jual iman kita dan kita merasa bahwa iman percaya kita ini tidak menjamin kesejahteraan ekonomi kita dan sebagainya. Keliru. Justru inilah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Melalui Paskah Tuhan ingin meneguhkan iman percaya saudara. Bahwa ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk percaya dan kepada Tuhan, Tuhan meteraikan itu. Dan ketika saudara lakukan itu, di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus terjadi. Dan beberapa kali saya katakan,
Kecenderungan anak-anak Tuhan selalu dibawa kepada suasana yang membuat munculnya parno itu. Ketakutan yang tak beralasan, kecemasan yang tidak beralasan, kekhawatiran yang tidak beralasan. Sehingga menjalani kehidupan ini penuh dengan keraguan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit itu walaupun tidak kasat mata, tidak bisa dilihat secara mata. Tetapi dia selalu hadir dalam kehidupan kita dan menyapa kita. Hanya kadang kita perlu kepekaan tertentu untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang diperlukan. 3 hal ini seharusnya menjadi prinsip dasar untuk kita sadari dan kita pahami. Paskah adalah saat Tuhan menyatakan kuasanya, menaklukkan kematian itu. Kematian di peristiwa Jumat Agung tidak membuat Tuhan Yesus tenggelam di dalam gelapnya kematian itu, tetapi dia bangkit. Dan sekali lagi kebangkitannya itu menyatakan kepada kita atas jaminan keselamatan yang jelas dan yang sejati. Dan kiranya itu meneguhkan iman percaya kita. Terus kalau kita balik pernyataannya, bagaimana seandainya Tuhan tidak dibangkitkan? Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Ini yang akan terjadi. Ketika muncul di benak kita ada pertanyaan, seandainya Yesus tidak bangkit, itu artinya kita hanya pahami bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus tidak lain, tidak bukan, itu sama seperti dengan manusia yang lainnya. Yang tidak punya daya apapun, mati ya selesai. Tetapi bukan itu. Inilah arti kebangkitan itu. Dan ketika pertanyaan itu muncul, pahamilah. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dan Paskah itu tidak kita rayakan, itu sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan Yesus tidak jauh berbeda dengan manusia yang lain. Dan yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ketika ada muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan? Sekali lagi, percaya saudara dan saya mocai. Tidak ada artinya, percuma. Karena toh dia manusia biasa. Bisa menderita, bisa takluk, bisa mati dan sebagainya. Tetapi bukan itu. Pernyataan awal tadi kiranya meneguhkan iman percaya kita. Dan kalau muncul pertanyaan yang sama, bagaimana seandainya Yesus tidak dibangkitkan? Sekali lagi saudara dan saya adalah orang yang paling malang di dunia ini karena harus menanggung dosa dan pelanggaran itu sendiri sampai selama-lamanya. Karena tidak ada oknum yang menjamin saudara dan saya mengalami kelepasan, kebebasan dan kemenangan. Dan yang terakhir, seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Ya sudah, tidak ada artinya. Dan tidak ada jaminan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Pegang kebenaran firman Tuhan. Melalui Paskah, Tuhan ingin menyatakan kepada kita, engkau tidak perlu hidup selalu ada di bayang-bayang kematian dan maut. Hiduplah dan nikmati kehidupan ini ada di dalam anugerah Tuhan yang selalu memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Jalani hidup tidak lagi dengan keraguan, tetapi dengan penuh kepastian. Karena hidup adalah hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan hanya kepada Yesus, sumber keselamatan, sumber kebangkitan, sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita dan memotivasi kita untuk senantiasa hidup, bahkan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh gairah dan dinamika. Karena Tuhan selalu ingin nyatakan kemenangan demi kemenangan. Itu Tuhan lakukan kepada saudara. Walaupun saudara tidak
rasakan. Saudara dapat bangun dan menikmati kehidupan baru, bukankah itu kemenangan juga yang Tuhan berikan setiap hari, tetapi tidak kita sadari. Iso melek ambekan, bukankah itu juga anugerah Tuhan? Dan itu kemenangan yang Tuhan berikan atas segala kelemahan tubuh kita. Ada yang tidur tidak bangun-bangun untuk selama-lamanya. Tetapi ketika kita dapat menikmati kehidupan sampai hari ini, itu sebagai bukti bahwa Tuhan selalu ingin nyatakan kemenangan demi kemenangan melalui kebangkitannya itu selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Seharusnya lah saudara dan saya memiliki prinsip harus selalu menang atas segala kekhawatiran kita. Harus menang atas segala kecemasan kita. Harus menang atas segala sakit penyakit kita. Harus menang atas segala keraguan kita. Karena Tuhan menjanjikan keselamatan yang sejati dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Mohon kiranya Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami menjadi rema, menjadi firman yang hidup dan menghidupkan hidup kami. Hidup tidak lagi stuck. Hidup tidak lagi terikat oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat kami tidak lagi mampu bangkit dari keterpurukan yang ada. Tetapi kami bersyukur kebangkitan-Mu itu membuka pikiran, hati, dan jiwa roh kami untuk senantiasa melihat dengan iman bahwa kemenangan itu selalu Tuhan sediakan bagi setiap kami yang dengan penuh gairah menjalani kehidupan ini, yang terus berjuang dalam kehidupan ini, bahwa kami tidak berjuang sendirian, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, dan kemenangan itu selalu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hadiah spesial yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa. Melalui peristiwa Paskah ini kami boleh merasakan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan kepada kami melebihi apapun secara duniawi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ferry untuk menyampaikan beberapa hal melalui warta jemaat. Dipersilakan. Ya, pagi hari ini kami kembali, atau siang hari ini, kami kembali menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal, ada? Baik yang di bawah atau yang di atas? Sebelum kita berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, saya mau menekankan beberapa hal dalam pengumuman warta gereja. Jangan lupa kepada orang tua untuk membawa dan mengingatkan anak-anak untuk nanti sore jam 3 adalah ibadah Paskah seksi KA yang nanti akan dilayani oleh tim dari STT Abdiel Ungaran. Nanti sore jam 3. Bapak Ibu bisa membawa dan mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk hadir dan menikmati berkat Paskah nanti sore jam 3. Kemudian kepada seluruh kaum pria diundang untuk hadir dan menikmati berkat Paskah
ibadah Paskah sekaligus ulang tahun dari seksi pria besok Selasa ya jam 7 malam. Besok Selasa jam 7 malam adalah ibadah Paskah dan ulang tahun seksi pria. Lalu besok Jumat jam 4:30 sore adalah ibadah Paskah seksi wanita. Jumat besok jam 4:30 sore ibadah Paskah seksi wanita. Sedangkan hari Sabtunya jam 5 sore adalah ibadah Paskah dari seksi RBK. Jadi dalam minggu ini beberapa seksi akan beribadah atau merayakan Paskah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diundang, mari sama-sama nikmati berkat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang terselenggara ini. Baik, itu untuk pengumuman warta jemaat. Siang hari ini kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Kalau hadir siang ini boleh bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Ya, di atas juga. Ya, ada. Di sini sebelah atas lagi. Oh, ada ya. Baik. Ya, mungkin yang lain sedang mengikuti siaran online di rumah. Kita juga akan berdoa bagi saudara-saudara kita meskipun tidak hadir beribadah bersama kita siang hari ini. Mari satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini Tuhan sudah genapkan usia 1 tahun dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami menyadari betul tahun-tahun ini bukan tahun seperti biasanya. Kalau kami ada hingga hari ini, kalau saudara-saudara kami ada sehingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Melewati berbagai situasi sulit dalam hidup ini, dalam berbagai kondisi yang mungkin tidak seperti biasanya, mungkin kondisi-kondisi yang sukar bagi beberapa orang. Tapi kalau saudara-saudara kami ini ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, ada begitu banyak pertolongan dan berkat yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab itu Bapa dalam surga, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan melawat di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau menurunkan kasih karunia, rahmat, kuasa dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh merasakan dan mengalami campur tangan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa buat mereka, Tuhan, Kau memberkati mereka, baik dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Kiranya semua yang baik, semua yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, nikmati berkat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Masuki hari atau tahun-tahun yang akan kau lewati, kamu tidak sendirian, engkau tidak sendirian, tapi engkau bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan firman Tuhan, nikmatilah kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga aku betul-betul akan menikmatinya semua dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam pekan ini. Demikian pula Bapa di surga, siang hari ini kami teringat dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh. Mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami memohon kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli akan kami. Sebab itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami. Kami sadar betul kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk hidup kami, Engkau yang membentuk tubuh kami. Setiap bagian sel-sel dan organ-organ dalam tubuh kami Engkau tahu persis. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau merestorasi, Engkau memulihkan bagian-bagian tubuh dari jemaat yang mengalami kelemahan, yang mengalami kesakitan. Tuhan,
kiranya Engkau menyembuhkan mereka, memberikan kesentosaan, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang indah dan ajaib di dalam kehidupan mereka. Sembari menunggu kesembuhan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tidak lemah imannya, tapi terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya mereka sembari menunggu kesembuhan dari Tuhan, Tuhan teguhkan dan kuatkan iman mereka. Segala sarana yang mereka gunakan, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah Tuhan pakai sebagai alat dan sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan semuanya dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan ke Pak Lukas. Ya, kami mengucapkan selamat kepada ketiga orang tua yang hari ini menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Kita percaya sebagai orang tua tidak mampu dengan kekuatan dan akal mereka akan membimbing dengan baik, tetapi hanya menyerah kepada Tuhan sajalah. Tuhan akan memberikan hikmat, memampukan keluarga ini untuk bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan tetap bersyukur untuk kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri akan ibadah yang kedua ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami tahu semua ini oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga memungkinkan kami bisa mendapatkan kekuatan kesehatan yang prima dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Dan apa yang sudah kami dengar melalui kebenaran firman itu akan meneguhkan iman kami untuk kami percaya, sebab Tuhan hidup maka ada hari esok. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semua, sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Oleh karena itu kuduskan persembahan kami agar bisa berguna untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin kalau kami sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah berhutang budi, Tuhan pasti akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.